Wabarakatuh. Jadi kali ini Nesa berbagi sedang berada di sebuah bangunan ya. Ini situs peninggalan zaman kerajaan Jogja ya. Yang kemungkinan adalah di era Majapahit. Ini adalah merupakan yang disebut oleh warga sekitar bangunan segi enam. Jadi bangunan ini tuh merupakan pelataran ya, atau kalau orang sekarang itu bilangnya teras ya, teras bagian depan kaum bangsawan pada zaman dahulu. Jadi zaman dulu itu sudah ada teras yang seperti ini ya. Jadi orang itu sudah dikatakan adalah seorang bangsawan. Dan sekarang kita temukan teras-teras seperti ini itu kan udah biasa. Kalau untuk zaman dahulu itu masih jarang sekali yang menggunakan teras seperti ini, kecuali orang-orang yang dari golongan bangsawan. Nah, seperti ini kita lihat. Ini lebih ke paving ya bangunannya itu. Nah, ini seperti ini. Situs lantai segi 6 ini terletak di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Situs ini ditemukan pada tahun 1982. Peninggalannya berupa lantai atau ubin berbentuk segi 6, berada kurang lebih 1,8 meter di bawah permukaan tanah. Lantai segi 6 ini merupakan suatu bentuk yang sangat unik karena selama ini belum pernah ditemukan dalam penggalian-penggalian lainnya di situs Trowulan. Ukuran ubin sekitar 34 x 29 x 6,5 cm. Pengikat antara ubin yang satu dengan ubin yang lain digunakan perekat dari tanah. Diperkirakan susunan lantai kuno ini merupakan peninggalan suatu situs pemukiman kuno yang bercirikan tipe bangunan profan berupa bangunan rumah tinggal pada masa Majapahit. Ya, Kecamatan Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur ini diyakini para ahli menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sekitar 80% warisan masa silam kerajaan terbesar di Indonesia itu mulai terungkap di daerah ini. Tinggalan berupa candi, makam, perabotan rumah tangga, gudang senjata, dan rumah tinggal bisa kita temukan di Trowulan. Khusus untuk kekunoan berupa rumah tinggal masyarakat Majapahit, bisa kita lihat keberadaannya di Desa Sentonorejo ini. Kekunoan ini oleh para arkeolog dinamakan situs lantai segi 6. Situs lantai segi 6 ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang berupa hamparan ubin dan pemukiman kuno. Ubin-ubin yang bisa kita lihat saat ini seperti paving yang kita temui di zaman sekarang, namun jelas banyak perbedaan yang dimiliki. Bedanya, batu paving di era Majapahit itu dibuat dari tanah liat yang dibakar, sementara paving modern dibuat dari adonan pasir, abu, batu, dan semen. Hebatnya lagi, paving purbakala itu ternyata bertahan hingga sekarang. Umurnya sudah ratusan tahun, seperti yang bisa kita lihat di Desa Sentonorejo ini. Kalau bangunan rumah orang sekarang, temboknya terbuat dari susunan bata yang direkatkan dengan campuran pasir, kapur, dan semen, maka sangat berbeda dengan dinding rumah warga Majapahit kala itu yang hanya menggunakan susunan bata purbakala dengan perekat tanahnya. Ada juga pendapat bahwa susunan bata purbakala itu direkatkan dengan getah pohon-pohonan merambat tanpa menyebutkan jenis pohonnya. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau bisa dinding itu tersusun dari bata tanpa perekat apapun.
batu bata purba kala itu disusun rapi dengan sistem gosok. Situs lantai segi 6 ini terlihat lebih menarik karena dilengkapi bangunan pelindung. Di sekitar bangunan pelindung bisa kita temukan taman bunga yang terawat dengan baik. Pengelola situs juga menyediakan gazebo mungil dan tempat duduk yang nyaman. Tentunya yang bisa kita gunakan untuk bersantai dan belajar sejarah di sekitar situs segi 6 ini. Memahami sejarah merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Kita bisa mendapatkannya salah satu di antaranya dengan membaca dan memaknai peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dan dapat kita saksikan sampai sekarang. Meski masa lalu, kita harus mempelajari sejarah untuk memahami bagaimana kita menjadi siapa kita dan apa yang kita percayai hari ini. Seperti istilah jas merah yang diucapkan Presiden Soekarno, yang berarti jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, meski sejarah merupakan masa lalu, keberadaannya yang membuat kita saat ini, kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan pelajaran dalam hidup. Dan harus saya katakan lagi, siapa kalau bukan kita, generasi-generasi muda yang peduli akan sejarah, yang melestarikan sejarah ini, agar anak cucu kita nanti juga tahu dan dapat menyaksikan apa yang kita saksikan sekarang ini. Karena sejarah merupakan bukti nyata peninggalan leluhur-leluhur kita sebelum era kita, bahkan mungkin sebelum era-era nenek buyut kita. Tanpa leluhur, kita bukan siapa-siapa dan belum tentu kita bisa seperti saat ini. Kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah peninggalan dari leluhur kita yang berada di Trowulan, tepatnya yaitu teras segi 6 di Trowulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk teman-teman mungkin yang bisa melengkapi info sejarah yang saya sampaikan. Yuk sama-sama kita belajar sejarah. Sampaikan, bisa tambahkan di kolom komentar. Saya Nesa berbagi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.